Mari kita ikuti seri Pesan Pengharapan. Subscribe dan like channel Pesan Pengharapan. Dan apabila Anda diberkati dalam pelayanan kami, bagikan link Pesan Pengharapan ini kepada rekan dan kerabat Anda. Terlebih dahulu, mari sama-sama persiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, masa depan sungguh ada dan pengharapan kami tidak akan hilang. Itulah firman yang Kau katakan. Dan kami tangkap itu dengan iman kami taruh dalam benak kami, dan kami lakukan dalam setiap aspek kehidupan kami. Sehingga dengan demikian hidup kami berhasil, beruntung dimanapun dan kapanpun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami, taburi kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom putra-putri kerajaan surga yang disayang Tuhan dan yang sangat saya kasihi. Seri Pesan Pengharapan yang ke-10. Saat ini judulnya adalah Kawasan Iman dan Pengharapan. Kawasan artinya memasuki sebuah wilayah. Wilayah itu wilayah yang eksklusif, wilayah yang tertutup, wilayah yang hanya orang-orang tertentu yang tinggal di dalamnya. Berbicara soal wilayah atau kawasan, saudara, kota yang kita cintai, kota Surabaya, pernah menjadi kawasan neraka. Tanggal 10 November tahun 1945 masih terkenang di dalam hati warga Surabaya. Kalau waktu itu sudah lahir atau generasi-generasi muda yang mendengar cerita-cerita heroik di mana tanggal 10 November 1945 itu dicanangkan sebagai hari pahlawan. Terjadi pertempuran sengit di kota Surabaya sehingga Surabaya disebut kawasan neraka. Akhir bulan Oktober, Brigjen Malabi terbunuh di Jembatan Merah, saudara. Inggris marah besar dan mengirim penggantinya, yaitu Mayor Jenderal Eric Mansur. Saudara, dia memberikan ultimatum di tanggal 9 November 1945 bahwa besok semua laskar pemuda, semua pemimpin dari kota Surabaya ini harus menyerah, harus meletakkan senjata, menyerahkan senjata di sebuah tempat tertentu dan takluk tanpa syarat. Saudara, tentu saja arek-arek Surabaya tidak terima dengan ultimatum itu. Apalagi ultimatumnya berbunyi, kalau tidak diserahkan senjata-senjata dan para pemimpin penduduk warga Surabaya tidak menyerah, maka Surabaya akan dibombardir dari darat, laut, dan udara. Saudara, mereka tidak gentar. Mereka menjawab itu dengan bertempur sampai mati, saudara. 20.000 orang menjadi korban. Kebanyakan adalah warga sipil. 150.000 warga Surabaya mengungsi meninggalkan kota. Dan dari pihak musuh, saudara, 6.000 orang mati dan banyak peralatan perang yang hancur, saudara. Luar biasa. Itulah yang tadi saya sebutkan, bahwa Surabaya betul-betul menjadi neraka, kawasan yang mengerikan. Banyak sekali darah tertumpah. Saudara, itulah sebabnya 10 November diperingati Hari Pahlawan. Saudara, kita akan merenungkan sebuah judul Kawasan Iman dan Pengharapan. Itulah kawasan di mana orang-orang percaya boleh tinggal di sana. Kita akan melihat Injil Matius pasal 15, Injil Matius pasal 15 ayat
21 sampai ayat 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Kita akan baca. Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan Kanaan yang percaya. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Daerah Tirus dan Sidon, daerah di barat laut, wilayah kerajaan utara Israel. Jadi sudah keluar dari batas wilayah kerajaan Israel, di barat laut berbatasan dengan Laut Tengah, terdapat wilayah Tirus dan Sidon. Di sana yang tinggal orang-orang Kanaan, orang kafir. Ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan perhatikan kata ini saudara, seketika itu juga. Kapan itu? Ketika Tuhan Yesus berfirman, anaknya sembuh. Saudara, kawasan iman dan pengharapan. Kita melihat dari Injil Matius 15 ayat 21 dan 22. Yesus pergi ke kawasan orang-orang kafir. Ceritanya demikian. Dan di situ perempuan Kanaan datang kepada Yesus. Jadi mana yang benar sesungguhnya? Apakah Yesus yang memasuki kawasan dari orang kafir, atau perempuan Kanaan itu yang masuk ke dalam sebuah kawasan khusus? Apa itu? Kawasan iman dan pengharapan. Perempuan Kanaan itu tahu. Dia datang kepada Yesus. Dia datang dengan iman dan pengharapan bahwa anaknya yang dirasuk setan itu pasti akan mengalami kesembuhan. Jadi dia memasuki sebuah kawasan. Kawasan yang kita sebut dengan kawasan iman dan pengharapan. Saudara, di tengah-tengah pandemi yang tidak mudah dan tidak ringan situasinya seperti ini, saudara-saudara, kelihatannya ada pandemi dalam wilayah kita, dalam lingkungan kita. Tetapi sesungguhnya di dalam dimensi roh yang tidak kelihatan, kita ditantang sebagai orang percaya. Supaya apa? Supaya kita tidak larut dalam wilayah pandemi yang membawa dampak dari semua aspek kehidupan. Kita masuk ke dalam kawasan iman dan pengharapan yang terus-menerus tidak boleh hilang untuk kita taruh di bawah kaki Yesus, seperti perempuan itu yang datang kepada Tuhan Yesus. Poin yang pertama kita belajar, kawasan iman dan pengharapan adalah kawasan yang berpusat kepada Yesus. Yesus center itu yang ada di dalam kawasan khusus ini, saudara. Pusatnya adalah Tuhan Yesus. Tanpa Yesus, kawasan ini meaningless. Tidak berarti apa-apa. Tapi ketika ada Yesus, di situ ada sebuah kawasan
di mana iman dan pengharapan yang ditaruh di bawah kaki Yesus tidak akan pernah gagal. Karena itu membutuhkan usaha kita. Kalau kita mengaku orang percaya, yakinlah bahwa saudara sedang berada di sebuah kawasan khusus. Kawasan yang mempertaruhkan iman kita, pengharapan kita, apapun situasinya. Dia tahu perempuan itu orang kafir, orang Kanaan. Dia tahu dirinya bagi orang-orang Yahudi adalah najis, seperti babi atau anjing, saudara. Tetapi kalau dia datang kepada Yesus, maka persoalannya akan terjawab. Saudara, kita yakin dan percaya bahwa hidup ini kalau berpusatkan Tuhan Yesus, maka pasti kita akan memperoleh jawaban hidup kita. Ayat 21 dan 22 jelas menunjukkan bahwa cerita ini subjeknya adalah Yesus. Yesus yang memasuki Tirus dan Sidon, dan perempuan itu datang untuk minta belas kasihan. Dia menyebut Yesus Tuhan. Dia punya berhala, dia punya sesembahan sebagai orang Kanaan. Tetapi saat itu dia buang semua sesembahannya yang tidak berguna sama sekali. Dan dia menyebut Yesus adalah Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Hati ibu mana yang tidak menderita melihat anaknya sangat menderita. Poin yang kedua, kita belajar di kawasan iman dan pengharapan ada ujian, saudara. Jangan pernah berpikir kawasan ini sebuah klaster perumahan yang menyediakan banyak fasilitas. Menyediakan clubhouse mungkin, menyediakan kolam renang khusus, menyediakan playground untuk anak-anak. Tidak, saudara. Kawasan iman dan pengharapan ini justru kita akan menemukan ujian demi ujian. Ayat yang ke-23. Ketika perempuan itu sudah menyatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak Daud yang bisa menyembuhkan anaknya dari kerasukan setan, Yesus sama sekali tidak menjawab ayat 23. Bahkan murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah perempuan ini pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Luar biasa, saudara. Dia tidak diperhatikan oleh Yesus. Tetapi perempuan itu terus mengikuti Yesus dan terus-menerus berteriak-teriak, saudara. Ada ujian di kawasan iman dan pengharapan itu. Bukan seperti bayangan kita. Waduh, enak ya kalau jadi orang Kristen. Diberkati, sakit disembuhkan oleh Tuhan, miskin dijadikan kaya, yang naik sepeda motor diberkati jadi naik mobil, dan seterusnya. Maaf, saudara akan tercengang dan terkejut, terkaget-kaget. Ternyata di kawasan ini justru ada ujian-ujian. Ayat 23 tadi sudah kita baca. Ayat 24, saudara menyebutkan begini. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya misi daripada Tuhan Yesus dijelaskan kepada perempuan itu. Karena dia berteriak-teriak, Yesus menjelaskan misinya untuk domba-domba yang hilang. Tapi bukan untuk orang Kanaan, tetapi untuk umat Israel. Apakah perempuan itu lalu balik kanan, meninggalkan Yesus dengan kecewa? Tidak. Apakah dia tersinggung dan berkata, memang aku bukan umat Israel. Aku batal untuk minta tolong kepadamu ya Tuhan. Tidak, saudara. Terus perempuan itu mendekat, ayat 25, dan justru menyembah dia. Lalu berkata, Tuhan tolonglah aku. Luar biasa, perempuan ini lulus ujian.
Dia sudah diberitahu misi daripada Tuhan Yesus, tapi perempuan itu tidak pergi balik kanan meninggalkan Yesus. Tapi justru mendekat, justru menyembah, justru berkata, Tuhan tolonglah aku. Artinya, kalau bukan Engkau Tuhan, tidak ada yang bisa menolongku. Saudara tahu sekarang, tinggal di kawasan iman dan pengharapan, harusnya berusaha seperti ini yang diminta oleh Tuhan. Ekspresi kita di kawasan iman dan pengharapan untuk menyatakan iman kita, menyatakan pengharapan kita adalah kita datang, mendekat, menyembah, dan berkata, Tuhan, Engkaulah penolongku. Usaha menentukan hasil, saudara. Tanggal 7 November, Amerika punya presiden dan wakil presiden yang baru. Karena Joe Biden dan Kamala Harris, seorang perempuan, memenangkan angka elektoral pemilihan suara presiden Amerika dengan angka 290. Dia menang atas Donald Trump. Yang saya kagum adalah wanita pendamping Joe Biden, saudara. Dia seorang wanita kulit hitam, keturunan Negro, dan blasteran India, saudara. Orang tuanya imigran pada waktu itu. Tetapi yang luar biasa, Kamala Harris berkarir di dunia hukum menjadi seorang jaksa. Dan puncak karir seorang jaksa di Amerika, dia menjadi jaksa agung di negara bagian California. Berhenti sampai di situ, saudara? Tidak. Dia terus berusaha. Dia menjadi senat. Dia mencalonkan diri menjadi calon presiden dari Partai Demokrat. Tetapi akhirnya mempersilahkan Joe Biden untuk menjadi presiden. Calon presiden Joe Biden menunjuk dia untuk menjadi calon wakil presidennya. Dan akhirnya mereka memenangkan itu, saudara. Luar biasa. Satu-satunya perempuan kulit hitam yang pada akhirnya menjadi wakil presiden pertama di Amerika Serikat. Usaha menunjukkan hasil. Kalau kita terus berusaha mendekat, menyembah, dan berkata dalam doa-doa kita, Tuhan tolonglah aku. Hanya Engkau satu-satunya penolongku, Tuhan. Maka saya yakin percaya, saudara sudah punya ekspresi yang benar di dalam kawasan iman dan pengharapan. Poin yang ketiga, kita belajar bahwa kawasan iman dan pengharapan butuh kesabaran, butuh ketekunan, saudara. Demi kebutuhannya agar anaknya sembuh, perempuan ini mau rendah hati untuk terus sabar, terus tekun sampai pertolongan terjadi. Ayat 26 dan 27, Yesus tidak menjawab. Dan bahkan berkata begini, saudara, ketika menjawab, jawabannya begitu menyakitkan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi dengan kesabarannya dan ketekunannya, perempuan itu menanggapi, benar Tuhan. Dia tidak mengoreksi perkataan Tuhan Yesus. Benar, aku ini memang anjing. Aku ini orang kafir. Aku ini najis. Tetapi anjing boleh makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kata anjing dalam bahasa aslinya adalah papis. Anjing kecil peliharaan di rumah. Bukan anjing liar, bukan anjing jalanan, saudara. Aku ini kafir, aku ini anjing, tapi aku ini anjing peliharaan Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Dan aku boleh makan remah-remah dari meja Tuhan. Luar biasa, saudara. Berkat kesabaran dan ketekunannya, maka ayat 28 sebagai puncak dari kisah yang diceritakan oleh Matius, Yesus menjawab dan berkata kepada perempuan itu, hai ibu, besar imanmu. Saudara, membuktikan
Inilah kawasan iman dan pengharapan yang ditunjukkan, yang didiami oleh perempuan ini dan didiami oleh saudara dan saya. Maka Tuhan akan berkata, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan tidak menunggu waktu yang lama. Seketika itu juga anaknya sembuh dan setan itu meninggalkan anaknya. Perempuan itu pasti pulang dengan bersukacita karena mendapatkan anaknya sudah sembuh. Oleh karena apa? Oleh karena dia memang tinggal di kawasan iman dan pengharapan. Mari saudara, ketika kita tinggal di kawasan ini, bersyukurlah bahwa engkau punya Yesus. Di kawasan iman dan pengharapan kita ada Yesus sebagai pusat kehidupan, sebagai pusat segala-galanya. Mari kita bersyukur, dan karena kita punya hak privilege yang istimewa untuk tinggal di situ, maka apapun boleh terjadi dalam hidup kita. Karena kita tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Saya bersama keluarga akan menyanyikan pujian, Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Karena kita boleh tinggal di kawasan yang spesial, kawasan iman dan pengharapan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, karena Engkau Allah yang setia, Allah yang baik, Tuhan yang bisa kami andalkan. Tuhan kami, anak Daud, Mesias yang ditunggu-tunggu, yang sudah datang dan akan datang kembali menjemput kami, umat tebusan-Mu ya Tuhan. Terima kasih bahwa kami boleh tinggal di kawasan iman dan pengharapan. Ada Yesus sebagai pusat kehidupan, sentral, segala-galanya di kawasan itu. Tuhan, walaupun di kawasan iman dan pengharapan yang kami tinggal ada banyak ujian, tapi kami yakin dan percaya
kami melewatinya, kami menjalaninya bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, berikan kesabaran, ketekunan untuk kami menjalani dan kami terus tinggal, tidak keluar dari kawasan itu. Karena di kawasan itu kami punya hak istimewa, hak privilensi bahwa kami boleh beriman, boleh berharap kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tercurah bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus mari yang percaya, kita katakan amin. Amin. Sampai jumpa kembali di pesan pengharapan yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Haleluya.